Good morning, everybody. Are you feeling okay? Yes, I'm fine. I'm fine. Are you feeling happy? Yes. Are you feeling sleepy? Yes. Now, wait. Okay, before we begin our little let's pray based on the faith. Pray. Begin. Finish. Oke, aku mau your first name ya, kakak bernama Awal. Oke, untuk manajemen Laras, Natania, Mariana, Fani, Maya, Delia, Diva, Muhammad Irfan, Audrey, Alka, Andika, Rehan, Pratiwi, Nasia, Muhammad Baharudin, Muhammad Irfansyah, Melisa, Abi, Ahmad, Anissa, Azharo, Dava, Budi, Alicia, Erlina, Fadila, Hakam, Fanny, Imtihan, Joni, Mari Datuk. Oke, kamu syariah ya. Rendra, Firna, Nabila, Pujo, Anissa, Nabila, Reasti, Amanda, Dimas, Yudan, Abi, Andini, Mutia, Felicia, Muhammad Mahfud, Raditya, Ferdi. Ada gambarnya. Aku semua perasaan saya ya. Jadi kalau jam pertama nggak masuk, jam kedua bisa masuk biasanya. Cuma ini kalau saya aktif banget sudah ini. Dan kenapa kita ambil? Pokoknya kalau yang absen, saya tulis. Tapi kalau nggak absen, saya stay. Ya, kan saya udah bilang kalau absen selama 7 jam nggak apa-apa. Jadi biar teman nggak nyari ya. Jadi kalau nggak ada keterangan absen, ya otomatis itu stress ya, nggak masuk ya. Jadi absen saya, absen pertama dapat sekarang ya. Ya kan, jadi otomatis kejadiannya seperti itu ya. Karena itu semuanya berarti. Next week kita last meeting ya. Jadi beberapa materi sudah saya pastikan sekalian dan bisa saya lakukan gabungan. Jadi nanti mulai tanggal 20 ke atas ya, mulai Natalan tahun dari nanti kalian fokus ke saya. Jadi kita nggak gitu ya. Jadi next week materi terakhir sama tugas. Nah ya tugas. Tugasnya apa nanti ya? Nah, walking lah. Oke, yes. Oke, mau main game dulu. Jauh belum ya? Belum. Oke. Kita masih fokus ke anak. Tahu jam? Sudah ada gambaran jam ini, jam kanan boleh lah intinya jam.
Jam. Sudah hafal angka-angkanya, bilangannya? Nah, itu ya sebentar. Ini apa? Oke. Cluenya adalah jam. Ya segala kita bunyinya ya. Cluenya adalah jam. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Kalau aku suka tambah-tambahan deh. 4 tambah 5 9. Kalau bisa 10 tambah 10 kira-kira berapa? 8. 10 tambah 11 9. 8 tambah 9 5. 8 tambah 8 4. 7 tambah 10 5. 9 tambah 9 9 tambah 11 7. 10 tambah 11 10 tambah 11 11 tambah 11 10 12 tambah 12 dan 12 tambah 12 masih hitung nah sebenarnya masuk ya 100 ya. Oke, materinya ini diskusi simple past tense. Nah, simple past kira-kira refers to waktunya kapan? Kejadian aktivitas yang terjadi kapan? Masa lampau. Jadi kita akan bahas masa lalu ya. Ada yang pasti punya harapan di masa lalu dan sekarang belum tercapai. Oke, apa iya ya? Ada yang masih belum bisa move dari masa lalu. Padahal sebelumnya mesti bahas simple future loh. Kita udah move on ke masa depan, masa dibalikin ke masa lalu ya. Ya udah kita mengingat-ingat ya. Simple past, past itu adalah sesuatu yang lewat, lalu. Nah, berarti kita akan bahas masa lalu, sesuatu yang sudah kita lakukan di waktu yang lampau. Nah, jadi simple past tense itu membahas peristiwa kejadian aktivitas yang memang sudah terjadi di masa lalu yang memang telah selesai dan berakhir di masa lampau. Nah, jadi waktunya itu memang waktu yang sudah terjadi sebelum sekarang, misal tadi pagi, semalam, tahun kemarin, bulan kemarin, pagi kemarin, sore kemarin, beberapa hari yang lalu. Jadi waktu yang memang sudah berakhir. Apakah ada kaitan sama sekarang? Tidak ada. Yang namanya pas itu memang sesuatu yang memang sudah selesai gitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, jadi dari sini kita menceritakan aktivitas kejadian ya, peristiwa atau kondisi yang memang sudah terjadi di waktu sebelum sekarang ini. Oke, bisa juga ketika kita ingin menceritakan hiburan, ini yang paling gampang sekali. Nah, di Indonesia suka piknik? Ada yang suka anak rumahan? Saya. Oh, saya. Oke. Bisa di hari Minggu, weekend, atau mungkin musim-musim holiday ya, holiday terus sama ya vacation itu intinya sudah sama ya, hiburan, suka libur. Nah,
liburan itu mungkin sakit, bukan? Nah, oh mungkin pas waktu itu lagi sakit kan ini mengenang ya. Mungkin pas waktu itu lagi sakit. Nah, what is your most favorite place for holiday? Selain rumah ya, beach, pantai. Then next, mountain, ya anak itu biasanya ya. Next ada lagi yang punya favorit. Benar itu suka ya, suka biasanya ya. Mall, beach, mountain. Ada yang suka ke river sungai, biasanya sekarang ya. Aku juga karena seperti itu ya, karena terus bisa juga staycation tuh, bener staycation kan holiday juga kan, resort, hotel, for example ya. Have you ever visited these places? Nah, pernah kesini nggak kira-kira? Atau misal, what is the nearest place you have visited? Misal, what is it? Beach, The favorite beach do you ever visited before? Ada pantai favorit? Pantai yang ini dikunjungi, yang apanya sih bagus? Ada lagi yang kata orang bagus, bisa yang benar sampai tidak, nah pasti juga punya keinginan. And then what is it? Title. Where do you ever visit this temple? Kira-kira pernah ke cari mana saja? Then others yang lain. Lausan, seperti itu. Biasanya aku pesan mas. Aku pernah ada tugas sedikit. What is it? Mountain. Where do you ever visited these mountains? Merapi, Bromo, kamu, satu di sini pojok mas. Berbau Rinjani. Do you like hiking or camping? Suka naik gunung, camping di gunung? Ya. And then next. What is it? I forgot. Waterfall. Waterfall. Water air jatuh dan itu hujan. Waterfall itu air terjun dia kental ya, kental. Where do you ever visited? Cuma, ini juga Sewu. Cuma. Ada place selain Karanganyar ada. Kamu nama? Enak ya, di Batan ada ya. Di Batan ada air terjun Batan maksudnya ya. Seperti itu. And then what is it? Ini garden. Where do you ever visited? Kemuning. Ada place yang lain selain Kemuning? Yang di Jawa Barat aja ya, di Jawa. And then what is it? River, ya. Melanggar bisa. Where do you ever visit? Sarangan.
Pasar malam ya, pasar malam nah, tapi kan ada siangnya juga ada beberapa khusus bergerak ya, taman hiburan rakyat. Mungkin kalau kita pasar malam ya, oke, nah, kira-kira where do you ever visited amusement park or pasar malam? Oke, alun-alun, lapangan misalnya ya, spring. Nah, kira-kira dari beberapa tempat ini, what do you do when you ever visited these places? Kira-kira apa yang kalian lakukan kalau ada di tempat hiburan rakyat atau misal taman hiburan rakyat atau misal for example in mountain, lake, temple, beach, waterfall dan yang lain. Kira-kira what do you do? Apa yang kalian lakukan ketika ada di tempat-tempat wisata itu? Take picture. Oke, mas, take picture, take selfie ya. Oke, dan shopping, oke, beberapa shopping jajan juga bisa ya. Terus kira-kira, nah, mancing bisa nggak? Bisa. Terus kayak tempat, bisa di danau, bisa waterfall, mau bisa, mancing bisa. Apalagi di pasar malam, mancing bisa nggak? Bisa. Mancing ikan di kanan. Mas, what is your most favorite place for holiday? Suka liburan kemana? Tempat favorit piknik wisata? Oke, mountain. Jadi kalian kita kayak ini memang suka naik gunung. The most favorite mountain. Do you ever hike before? Lalu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi buat di wisata, ketika kalian liburan di tempat-tempat wisata seperti ini, aktivitas yang kalian lakukan bisa kayak tadi take picture, mungkin shopping atau misal makan, misal ya. Terus katakanlah apalagi ya, misal fishing, mancing, misal swimming, for example ya, beberapa lokasi. Nah itu kalian ceritakan, kalian gunakan simple past tense. Jadi ketika kalian menceritakan apa yang sudah kalian lakukan selama liburan, itu kalian ceritakan dengan simple past tense. Jadi berbeda ya dengan present. Present itu kan lebih ke hobi. Meskipun hobi ini kan ada, cuma esensinya kalau kalian cerita liburan itu kalian gunakan simple past tense. Misal, for example, tahun kemarin saat liburan Idul Fitri atau for example Natalan baru dari kalian kemana misalnya, kalian ceritakan ini, oh tahun lalu aku pergi ke sini. Nah itu kalian gunakan simple past tense. Oke, fungsinya apa sih? Nah, fungsi dari simple past tense itu bisa juga untuk menjelaskan kejadian yang lalu dan telah selesai dilakukan pada waktu yang memang sudah ditentukan. Misalkan lalu pergi ke Jogja, apakah sekarang masih ke Jogja? Enggak, kan Jogjanya tahun lalu. Misal semalam pergi ke katakanlah alun-alun, misal for example ya. Apakah sekarang masih di alun-alun? Ya enggak, kan ke alun-alun semalam. Aku sekarang cerita dua, misal seperti itu. Kemarin loh aku beli ini misal, aku kemarin beli di mall. Apakah sekarang masih di mall? Enggak, karena di mallnya kemarin, sekarang udah enggak. Jadi yang diucapkan saat ini dan yang dilakukan apa itu udah enggak berkaitan, karena cuma ada lokasi event. Terus bisa juga menjelaskan beberapa kejadian telah dilakukan di masa yang lalu. Jadi kayak dari turun pergi ke sini, terus ke sini ngapain. Terus bisa juga menceritakan sesuatu yang memang ada durasinya. Misal kemarin atau semalam pergi ke Jogja selama 2 hari misal. Sekarang udah nggak ada kaitannya, sekarang udah pulang dari Jogja, kan dia pulang 2 hari yang selama 2 hari ada di Jogja, jadi itu spesifik lagi. Nah seperti itu. Penanda waktunya berarti penanda waktu yang memang sudah lampau. Kemarin, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night.
Terus kelas titik-titik, misal kelas D minggu lalu, kelas B ya, kata minggu lalu bisa juga. Sambil terus juga harinya ya. Nah, terus kelas man, kelas man bulan lalu, kelas tahun lalu. Terus bisa student, nah menit-menit lewat urusan sudah hafal ya. Nah, terus yang identik dengan aku bisa a year ago, tahun yang lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 3 years ago, 3 tahun yang lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Nah, dengan 10 bulan yang lalu. Terus atau tanggal-tanggal yang sudah berlalu sekarang kan tanggalnya misal 11, maka sebelum 11 yang misal 1, 2, 3 Desember. Bulan lalu bukan Desember, November. Tahun lalu misal 2002, 3. Atau tahun-tahun yang memang tahun-tahun yang sudah berlalu dulu ya. Jadi intinya sesuatu yang memang sudah lalu atau berlalu. Terus ini karakteristik. Oke, karakteristik simple past tense menggunakan verb 2. Ya, menggunakan verb 2. Masih mudah ya, kira-kira simple future menggunakan verb berapa? Future. Simple future menggunakan verb berapa? 1. Kalau simple present nah kemarin 1. Future present itu pas menggunakan verb 1. Kalau yang ada continuous baik present atau pas continuous verbnya endingnya ada apa ya? E. Kalau past tense menggunakan verb 2. Verb 2 itu kan ada yang regular sama irregular verb. Kita sudah sempat singgung, jadi saya nggak akan mengulangi itu regular dan irregular verb ya. Jadi kita nanti langsung ke contoh regular verb. Kira-kira yang dilakukan apa enggak? Ya, bisa for example regular verb. Regular verb tidak beraturan. Tidak beraturan. It, tapi regular it. Regular verb. Nah, yang beraturan. Biasanya beraturan itu jadi apa sih akhirnya? D atau ed. Kira-kira regular verb itu contohnya apa? Bukan it, itu bukan regular. Ini tuh irregular. Plain bisa, selain plain regular verb walk bisa, next apa lagi? Clean bisa, cook bisa. Oke, kalau irregular verb tidak beraturan, for example irregular verb yang nggak beraturan, jadi verb 1, 2, 3 itu bisa beda semua. Go bisa, selain go eat, oke, selain itu go eat. Drink bisa, nah itu adalah irregular verb. Jadi ini harus hafal ya. Kalau ini kalian hafal perubahan verb 1, 2, 3-nya, nanti kalian fase gampang. Ini harus hafal dulu. Terus penggunaannya menggunakan to be, was atau were ya. Jadi to be-nya to be lampau, was digunakan untuk ICE, sedangkan were untuk you, be sama they. Terus penggunaan helping verb. Did untuk semua subjek. Kemarinnya do, did ya, verb 2 dari do, did. Nah, did ini digunakan untuk semua subjek. Jadi siapapun subjeknya akan di sini, semua akan pakai did. Kemarin di present kata bantunya apa? Kedua-duanya. Kemarin di simple present kata bantunya 2. Apa aja kira-kira? Kemarin present ada helping verb nih.
ya. Dan helping verb tidak bisa diartikan seperti do atau does. Gampangnya karena diri itu semua subjek, jadi kita tidak harus memilih gitu ya, do atau does, tidak harus menyesuaikan subjek. Nah, oke, kira-kira how many words can we find in the puzzle? Oke, regular form temukan 5 saja. Bisa, oke, bisa. Atau boleh. Ada lagi? Oke, close, bukan close, close. Oke, close, play. Ini study, play, nggak pakai S kan kalau ada ya, play. Play bisa. Terus ini turun, follow. Terus turun lagi, walk, itu kan bisa watch. Nah, turun lagi. Terus apa lagi ya? Dance, ini ke sini, dance. Terus juga bisa play, gitu ya, study. Call-nya ada call. Nah, read, clean, listen, talk, invite, ya, dan sebagainya. Order juga bisa. Oke. Terus kalau irregular verb, sleep, oke, yang paling atas sleep. Right. Understand, oke, paling bawah. Drink ada. Forgive atasnya, forgive ada. Coba yang pendatang dulu. Ya, ada tuh baru turun. Speak, oke, speak. Si, ya, si. Terus ada speak, ini ya, turun speak. Terus ada bring, ya, bring ini, sampingnya speak ini. Oke, ada beberapa ya. Nah, jadi seperti itulah ya irregular verb ya. Terus, nah, jadi untuk irregular verb, verb 2, verb 3 mungkin bisa berbeda, mungkin bisa sama. Cara bacanya, cara tulisnya bisa berubah. Kalau regular pasti DND atau ID cuma. Nah, hati-hati ada aturan mas. Apakah dia harus DND atau ID cuma, itu sudah ada aturan. Kalau irregular verb harus apa? Nah, kita masih di sini nominal verb. Jadi kalau dalam simple past tense itu kita masih menggunakan pola nominal. Ketika tidak ada verb dalam sebuah kalimat, maka kita gunakan nominal. Karena kita ada di ranah simple past tense, berarti tujuannya harus yang lampau, menunjukkan bahwa itu kejadian aktivitasnya sudah lampau, sudah berlalu. Nah, misal aku di sini, bukan ayo, misal aku di sini kemarin, katakanlah, bukan I will yesterday, tapi I was there yesterday. Aku di sini kemarin, apakah sekarang masih di sini? Mungkin enggak, karena kan kemarin. Sekarang mungkin udah pindah lokasi, pindah tempat, bisa. Ya. Oke, aku di sini bukan I will. I sebagai subjek ini caranya itu verb. Harus ada predikat, maka predikat munculkan to be. Karena waktunya lampau, maka to be-nya harus mengikut lampau. Melakukan ayat ya pakai SNA karena namanya present, karena kita waktunya lampau, maka to be-nya harus di lampau. Oke, nah kira-kira tapi jebrek dari singles of word. Jadi 1, 2, 2, 3 kuis kuisnya banyak, kecil yang ber 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Bus. Oke, 4, 5, 6, 7. Ber. Oke, 8, 8 the students. Oke, 9, ber. Ya, the books. Ya, buku-buku di atas kak. Apakah buku-bukunya yang jamak kan? Oke, 10, rumah dan kebun. Bukan rumah yang ada di kebun loh ya. Rumah dan kebun berarti ada dua kan. Berarti hati-hati kalau bisa the house in the garden, maka dia bus. Karena the house and itu kan setara, maka dia berarti dua. 1, hati-hati ya, bacanya bus dan ber ya, bukan bos ya. Bos itu kunci ya. Jadi kalau ber di mana ya? Masalah sama bahasa Indonesia bisa beda arti. O sama O itu tidak bisa beda arti. Bisa bus pergi, bos satu. Jadi hati-hati. Masalah O sama O itu beda artinya, kayak bus, bos. Ya, word itu juga artinya wajib. Word apa lagi itu tidak bisa lagi ya. Oke, 1, bus, 2, children sama juga sama. Anak kecilnya dewasa children kan sama banyak 3,
Sekali soalnya sudah mulai wajar ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk negatifnya? Tidak tambah not saja ya. Subject is be, was were plus noun verb. Negatifnya subject is be, was were plus not plus noun verb. Interrogatifnya was were plus subject plus noun verb. Bisa, I was in Jakarta itu disebut bulan lalu apa di Jakarta. Sekarang belum sudah. Di Jakarta itu sekarang ini nanti. Saya itu bercerita lah. Orang bilang ini nyanyi bisa. Kok tak berkata Jakarta. Orang bilang ini Jakarta. Cerita. I was not in Jakarta. Ke Jakarta itu hari yang lalu. Nyantainya interogasinya I was tidak bisa. She was here yesterday. Kemarin itu dia di sini. Sekarang udah bersurat. Ini bisa. Terus she was not here yesterday. Interogasinya tidak dibalik saja. Pokoknya tidak tambah not saja. Kita bukan satu aja. Kita semalam ada di konser. Nah, jangan ini memang nonton konser ya. Terus negatifnya tinggal di bawah. Predisinya juga. Kalau predisinya nanti predisinya tidak apa. Kalau jawabannya yes no maka tinggal ikuti yes we were, kalau no we were not. Jadi jawaban yes no question itu kalau dalam bahasa Inggris dia akan bergerak sesuai pertanyaannya. Seorang laki-laki ada di dalam ini kemari. Maka yang tinggal sama negatifnya tinggal sama ya. Kalau disingkat bosan, kalau nggak disingkat tidak apa-apa. Terus interrogatifnya tinggal di kalau jawabannya yes no question ikutin yes, he was no, he was not. Kalau di situ ada hubungan maka yes, he was no, she was not. Nah, jadi kalau yang ditanya itu orang ketiga dia, maka kita juga harus ditanya kita. Kecuali you pasti jadi jadi tinggal seperti itu aja. Terus next kita ke sini. Atau bisa ini ya. Misal ya, cuacanya kemarin tidak cerah atau cuaca kemarin tidak cerah ya. Soal kok gini dong. Nah, bisa ya. Cuaca cerah kemarin pagi. Kemarin pagi itu cuacanya cerah. Maka yang tidak ada bisa nambah. Terus interrogatifnya dibagi. Apakah cuaca bagus? Nah, apakah cuacanya itu cerah kemarin? Jadi bahasa seperti ini. Biasanya cuaca itu pasti dia tunggal ya, itu ya. Kalau misal nominal negatif sama interrogatif, nah kita lanjutkan sampai sini yang dibaca. Oke, itu next kita sini. Terus pola berikutnya adalah pola verbal ya, pola verbal. Tadi menggunakan verb kedua, kata kerja bentuk kedua, bisa
reguler, bisa irregular ya, bebas. Nah, misal saya katakanlah ini aja, saya pergi ke Jakarta kemarin misalnya, I went. Nah, maka perginya harus perbulan, karena ini kan kemarin saya pergi ke Jakarta kemarin, berarti lampau, maka kata kerjanya pakai untuk kedua, go, went, gone. Maka I went to Jakarta yesterday. Beda kalau saya di Jakarta kemarin, kan nggak ada kata kerja, pakainya to be, I was in Jakarta yesterday. Nah, jadi seperti itu, kalau ada penanggalan yang lampau, maka vokal yang kedua berubah. Hati-hati. Jadi 3 tenses utama yang perlu kalian kuasai, basic sekali, itu adalah present, future, sama past. Kalau 3 kuasai ini, kalian mau speaking, insya Allah gampang. Apakah speaking itu harus grammar? Tidak, ya intinya ketika yang diajak ngomong bisa jawab sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau kalian bisa sesuai grammar, sesuai dengan tenses kan lebih enak. Kalian ngomong saat ini pakai present, yang sedang kalian lakukan pakai continuous, pakai e, yang ingin kalian lakukan nantinya pakai future. Kalian mau menceritakan masa lalu pakai past tense, itu nanti akan menjadi I went to Jakarta yesterday. Terus bisa kita contoh lagi ya. Misal, aku nonton TV semalam. Nah, karena semalam lampau, berarti verbnya kita bahas keduanya dan lampau itu was. Nah, keduanya dia regular, maka tambah ed. Ibu belanja buah dan sayur, ya belanja itu belanja ya, belanja. Ibu mau beli buah dan sayur kemarin pagi di pasar. Mainan bisa ya, misalnya susah mainan. Nah, kemarin pagi berarti apa? Nah, maka mainan cukup 1 baik, kedua nah, tinggal tulis vegetables ya. Yesterday morning ya, is the jadi penanda waktu itu sebenarnya penting, meskipun tidak penanda waktu ketika bilang main lampau berarti lampau sebenarnya. Cuman kalau misal kita untuk menerjemahkan, nah itu wajib harus ada penanda waktu biar kita nggak terjatuh present atau past tense. Tapi kalau sudah versi bahasa Inggris tidak ada keterangan waktu, karena masalah berarti kemudian kalau sudah lama. Bagaimana kalau kita ingin membentuk, nah ini kan kalimatnya positif nih. Bagaimana kalau kita ingin membentuk negatif dan interrogatif? Aku nonton TV semalam, aku tidak nonton TV semalam. Kalau bahasa Indonesia dikasih tidak negatif, interrogatifnya nggak masalah. Apakah saya nonton TV semalam? Nggak masalah ya. Cuma kalau dalam bahasa Inggris kita butuh kata ganti. Ini nggak usah ya, karena ini kan regular kita sempat sembunyi ya. Kalau mau coba-coba ya apa-apa. Kalian fokusnya itu ke regular sama irregular aja ya. Oke. Coba
Coba ingat nggak? Kira-kira jam reguler atau irregular? Reguler, benar. Play reguler. Kalau B reguler. Shine irregular. Visit regular. Complete regular. Watch regular. Park itu regular. Nanti tambahin D ya. Regular. Nanti tambahin D. Terus sih irregular. Ya. Run irregular. Tertawa regular. Komplit sudah. Kalau set itu irregular yang perkecualian kemarin. Kalau isi regular. Kalau familiar aja ya. Irregular. Nanti pakai T. Karena stop regular tambahin D ya. Kita cukup familiar aja yang belum ya. Terus ini sudah belum pekat regular. Arrest regular. Jin itu regular ya. Itu kayak apa ya, misi. Nah, berkicau seperti itu ya. Kita akan sini. Nah, bagaimana kita membentuk negatif sama interrogatif kalau pasif? Pakai kata bantu di semua subjek. Siapapun subjeknya akan memakai di. Jadi kita nggak perlu pilih nih pakai dua tugas karena semua akan pakai di semua subjek. Jadi enaknya pasif itu. Nah, terus penggunaannya bisa reguler, bisa irregular form. Jadi ini harus dikuasai dulu. Nah, pembentukan kalimat positif subjek ketemu verb 2. Negatifnya subjek diikuti kata bantu with plus not turun ke verb 1. Interrogatifnya di ya, di plus subjek plus verb 1 jangan lupa tanda tanya. Nah, jadi kalau dalam bahasa itu ada turunan verb. Tak kemarin harus hafal verb 1, 2, 3. Karena past itu ada turunan. Positifnya pakai verb 2, negatif interrogatif pakai verb 1. Misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Past itu bisa diartikan telah, bisa, sudah, bisa. Dan diartikan itu juga bisa. Aku bermain sepak bola kemarin. Jadi kan menunjukkan apa? Sekarang apakah masih main bola? Bola. Main bola ini saya bisa tonton. Bagaimana membentuk negatif I played football yesterday? Kenapa saya pakai ing karena regular verb? Negatifnya gimana? Aku tidak bermain sepak bola kemarin, maka I diturun. I did not turun. I did not verb 1 dari kata play, yaitu play. Maka I did not play football yesterday. Kenapa kok di sini nggak pakai verb 2? Sudah diwakili did not. Kalau setelah did not pakai play, pakai ing nanti nggak bisa ngomong. Sudah diwakili di depan. Interrogatifnya diturun. Did I play football yesterday? Jadi sudah diwakili untuk lampau ya, maka sudah satu lagi. Kalau jawabannya yes I did, kalau no I did not. Terus next, letter last week ya. Aku menulis surat minggu lalu. Sekarang apakah masih menulis? Sudah enggak? Minggu lalu. Aku tidak menulis surat minggu lalu, maka I did not. Terus, nah ini verb 2. Kita verb 1 irregular verb, maka I did not write a letter last week. Interrogatifnya diturun. Did I masih menggunakan verb 1? Did I write a letter last week? Apakah aku menulis surat minggu lalu? Jadi penggunaannya hati-hati untuk negatif sama interrogatif.
negatifnya salah, interrogatifnya bisa ikut salah. Jadi ya juga harus hati-hati soal perjalanan. Ini harus hafal dulu untuk 1, 2, 2, 1 harus hafal. I watched a movie last night in the cinema. Aku menonton film semalam di bioskop. I did not watch. Oke ya, nanti seperti ini ya. I did not watch a movie last night in the cinema. Oke, terus interrogatifnya berarti sudah dibalik ya. Did I watch a movie last night? That means I watch a movie last night in the cinema. Nah, seperti ini. You listen a song ya. Nah, kau mendengarkan lagu di musik playlist kemarin. Oke, maka you did not, oke, intinya di sini ya, you did not listen ya to a song in the playlist musik yesterday. Maka interrogatifnya did not ya. Oke, did you listen to a song ya? Seperti ini kalau kata kerjanya reguler ya Mas berapa? Kita coba reguler. Jadi setelah did not atau did I ya atau did tidak dia harus turun ke satu itu wajib I. My mom bought fruits in the market yesterday. Ibuku membeli buah-buahan di pasar kemarin. Maka my mom oke turun ke satu bar ya. Fruits ya. In the market yesterday. Keterangan satu tempat dia tidak akan berubah ya. Kita sedang oke. Terus interrogatifnya tinggal di dua ini. Mainan, buy, fruits ya. Oke, in the market yesterday. Kita coba. Ayahku membawa koran kemari. Nah, oke, main, sama, oke, not, free, oke ya, free, newspaper, yesterday, oke, interrogatifnya apa ya? Main, free, apa?
mau pakai not atau namanya apa? Atau hal gimana kalau verbal nominal kita gabungkan jadi kalimat atau jadi paragraf kayak kemarin tes ya, menceritakan rutinitas. Kita akan saat ya nanti kita akan mencoba paragrafnya. Aku bersihkan ruanganmu ya, ke bilang air jadi not clean ya, artinya mereka mengatasi dari sekarang. Ya, they did not turun dari DN. Nah, S, nah sedikit ya. Mungkin 1 sampai 2 paragraf bagaimana kita membuka perbalasan nominal ini. Jadi kita bisa kayak menceritakan aktivitas dan singkat saja dalam bahasa Inggris. Kita akan menggunakan verbal nominasi formasan. Nanti kalau sudah paham paragrafnya nanti tugas sekarang tetap gampang. Ada pertanyaan ini? Coba ulang dari awal dulu. Ini sudah berbagai kuncinya di rumus lapangan ya, kita akan coba sebuah kalimat. Paragrafnya juga kalimat ya. Ini kan kalimat karena kita bukan jadi paragraf. Saya pergi ke Jogja minggu kemarin. Nah, kalau sudah kalian menceritakan kejadian, misal kalian pergi kemana? Ya, kalian sedang kemana kapan? Berarti kan itu berarti return past event. Maka kalian gunakan past tense untuk yang kaitan sama holiday, vacation, picnic dan sebagainya ya. Trip, nah misal ya, ini kan sama. Kita gabungkan. Saya pergi ke Jogja minggu kemarin. Nah, terus saya ke sana naik kereta. Penumpangnya sangat ramai. Saya sampai jam 9 pagi. Udaranya sangat udara mantap. Bukan udara saat ini. Menceritakan hari yang lalu. Terus kemudian itu mantap. Melihat monyet, pas sudah itu monyetnya nggak
Oke. Perubahan sangat berbeda untuk kata kerja maka kita gunakan bumi maka the passengers itu untuk ambil yang betul sangat ramai. Saya sampai jam 9 pagi. Sampai arrive ya pakai D. Saya sampai jam 9 pagi. Udaranya sangat sejuk, udara saat itu ya. Sejuk atau fresh sekali ya. Sunny day. Saya mengunjungi kebun binatang visit ke saya melihat monyet. Jadi kalau dilihat di sini gabungan antara sama mulai kondusif yang tahu udah selesai kok ya April gue tuh begini loh gak usah pakai kata. Nah jadi kalau kalian menceritakan itu jujur apain aja ceritakan bawahnya terus apa lagi ya kondisinya situasinya terus nah itu kalian berarti masih tetap gunakan master orangnya kita ada pasti juga master udah beda cerita ya jadi berarti kan ini udara saat itu saat kamu liburan bukan udara saat ini berarti monyetnya ya dari cuma liburan tapi sekarang monyetnya jadi lucu jadi ramah kita nggak tahu ya. Nah seperti itu ya jadi ini nanti kaitan sama tugas kita sama itu kemarin kita menceritakan aktivitas rutinitas. Nah itu kita gunakan full present semua. Kalau ini menceritakan sesuatu yang lampau beserta kejadian apapun di saat itu kita gunakan past tense. Jadi past tense ini bercerita nenek kaitannya sama masa lalu. Kita masih terbawa ada masa lalu atau masa sekarang itu nanti tidak biasa. Kita akan bahas profil. Jadi yang itu belum bisa mengorek. Nah tensi siapa sih itu nanti tensi profil. Masih banyak masalah ya. Pokoknya tensi siapa yang perfectnya itu masih juga dengan masa lalu. Cuma kira-kira masih belajar atau belakang. Ya, Istanbul ya. Ya, saya sudah di sini.